Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Masih bingung dengan perasaan. Sylvia beberapa kali menutup matanya setiap kali Cal terkena pukulan di wajahnya. Pertarungan kali ini berlangsung cukup lama karena lawannya seimbang. Wajah Cal sudah lumayan babak belur, begitu juga dengan lawannya. Keringat dingin mulai keluar di tubuh Sylvia karena ia semakin khawatir dengan keadaan Cal. Pertarungan hari ini berbeda dengan sebelumnya, di mana Cal sangat mudah mengalahkan lawannya. Hingga akhirnya Cal mulai menyerang di saat lawannya sudah kehabisan tenaga. Cal menggunakan strategi ini menguras tenaga sang lawan. Riuh teriakan penonton kembali terdengar dan itu semakin membuat Sylvia cemas. Cal dengan cepat memukul pria yang menjadi lawannya itu hingga akhirnya mengunci tubuh sang lawan dan membuat lawannya tak bisa bergerak lagi. Sang wasit pun menghentikan pertarungan yang sudah berlangsung cukup lama itu dengan mengangkat tangan Cal sebagai tanda bahwa Cal lah yang memenangkan pertarungan malam ini. Cal mengangkat kedua tangannya dan tak lupa memperlihatkan senyum tengilnya. Cal sempat melihat ke arah Sylvia dan mengerlingkan matanya. Sylvia lega dengan akhir pertarungan ini, tapi tetap membuat dadanya tak berhenti berdebar. Cal kemudian melakukan prosesi wajibnya, yaitu membagikan hasil pertarungannya dengan membagi-bagikannya ke arah penonton. Kal-El, 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 teriak penonton ketika menikmati guyuran uang dari Cal yang masih ada di atas salah satu ring. Setelah melakukan hal itu, Cal turun dari tiang itu dan dari arah belakang lawannya tadi memukul telak punggung Cal dan membuat Cal terjatuh seketika. Suasana kembali riuh, apalagi pria itu memukuli wajah Cal. Tapi Cal kembali melawan. Dia mengapit pinggang lawannya lalu membalikkan tubuhnya hingga akhirnya membuat punggung pria itu bergeretak karena Cal mengunci tubuhnya dengan menarik tangan serta kaki pria itu ke belakang. Cal kemudian memukuli pria itu dengan brutal hingga dipisahkan oleh wasit dan beberapa pria di sana. Setelah dipisahkan, Cal pun terjatuh kembali. Sylvia yang melihat hal itu langsung berdiri dan menghampiri Cal ke atas ring, karena ia takut terjadi sesuatu pada Cal. Cal, bangunlah, ini tak lucu, teriak Sylvia di sebelahnya dan menggerak-gerakkan bahu Cal. Lalu Cal membuka matanya dan tersenyum miring lalu memegang teguk Sylvia dan menekannya kemudian mencium bibirnya di hadapan banyak orang. I got you, ucap Cal dengan tengilnya. Sylvia dan Cal masuk ke dalam minimarket dan membeli beberapa obat untuk mengobati luka Cal setelah pulang dari pertarungan gila itu. Cal memakai kacamata hitamnya dan memilih-milih makanan serta minuman. Sedangkan Sylvia mencari obat-obatan. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan Cal dan pria itu tampak santai memilih-milih barang belanjaannya. Dasar pria gila, gumam Sylvia berbisik. I can hear you baby, ucap Cal yang ada di depan rak seberangnya, dan masih memilih makanan ringan yang akan dibelinya. Setelah hampir 15 menit ada di dalam minimarket, akhirnya mereka berdua selesai berbelanja. Cal naik ke dalam mobilnya bersama Sylvia. Seperti biasa, Cal akan menyalakan rokoknya dan membuka jendela mobilnya. Cal, tak boleh berkendara sambil merokok, kata Sylvia. Ku belum ingin berangkat. Aku akan menghabiskan satu batang rokok dulu lalu kita pulang, jawab Cal dan menyandar santai di kursi mobilnya. Sylvia mengambil tisu dan menyekat sedikit darah yang ada di pelipis Cal sembari membuka kacamata hitam milik Cal. Kau tak menyayangi dirimu sendiri, Cal, kata Sylvia. Sudah 100 kali kau mengatakan hal itu, sayang, jawab Cal sambil menghisap rokoknya. Sylvia sedikit memajukan tubuhnya dan mulai mengobati luka Cal meskipun mereka masih ada di dalam mobil. Aun Lesca pasti sedih jika melihatmu seperti ini, kata Sylvia pelan. Mommy sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini, sahut Cal. Tak ada yang kau dapat dari semua ini, kata Sylvia. Aku tak akan ikut menemanimu bertarung lagi. Aku tak suka melihatmu dipukul seperti tadi. Lanjut Sylvia mengoleskan obat yang sudah ditaruh di kain kasa ke luka yang ada di wajah Cal. Kau harus tetap ikut, tak ada penolakan, jawab Cal bersikeras.
Aku akan mengadu pada Aon Lesca dan memintanya untuk memulangkanku ke New York, kata Zenfia. Dan lagi, kurangi kebiasaan merokokmu. Itu benar-benar tak baik untuk kesehatanmu, kata Zenfia. Carl tersenyum mendengar ucapan Zenfia. Mungkin jika wanita lain yang mengatakannya akan terlihat seperti omelan semata. Tapi berbeda jika Zenfia yang mengucapkannya. Suaranya yang halus dan terkesan tenang. Justru tampak seperti guru yang sedang menasehati murid bengalnya. Kiss me, ucap Carl sembari melihat ke arah netra Zenfia. Kau tahu aku tak akan melakukannya, jawab Zenfia yang kemudian mengambil plester dan menempelkannya di pelipis kanan Carl. Lalu Carl memegang tengkuk leher Zenfia dan menyesap lembut bibir wanita cantik itu. Bagaimana rasa darahku? Tanya Carl ketika terdapat darah yang menempel di bibir Zenfia karena bibir Carl berdarah. Carl mengusap darah yang menempel di bibir Zenfia itu dengan jarinya. Jangan menciumku lagi, Carl, kata Zenfia. Kau tahu apa jawabanku? Jawab Carl. Apakah dadamu berdebar cepat jika aku menciummu? Tanya Carl. Zenfia tak menjawab lalu Carl membuang puntung rokoknya ke jalan. Pria itu tak menunggu jawaban Zenfia, melainkan langsung mencium bibir Zenfia untuk mencari jawabannya sendiri. Dan pria itu menekan punggung Zenfia hingga membuat dada Zenfia menempel pada dada Carl. Carl mulai merasakan debaran jantung di dada Zenfia pada dadanya. Kau berdebar, bisik Carl dengan masih mencium Zenfia. Lalu tangan Carl menyusuri leher Zenfia hingga dada Zenfia berdebar semakin kencang. Carl, bisik Zenfia dan memundurkan wajahnya hingga tautan bibir mereka akhirnya terlepas. Stop. Oke, ucap Zenfia yang kemudian menyandarkan tubuhnya lagi di kursinya. Carl hanya tersenyum miring lalu menyalakan mesin mobilnya. Kemudian pria itu melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju hotel tempat mereka menginap. Carl hanya diam saja sepanjang perjalanan. Begitu juga dengan Zenfia. Mata wanita cantik itu memandang ke arah luar jendela sembari memegang bibirnya yang sudah beberapa kali dicium oleh Carl. Carl bahkan sudah berani mengulung bibirnya dan itu membuatnya semakin sulit menghindari pesona Carl lagi. Zenfia masih bingung dengan perasaannya pada Carl meskipun pria itu jelas-jelas menunjukkan perasaan sukanya pada Zenfia. Setibanya di hotel, Carl dan Zenfia tak langsung ke kamar melainkan membeli kopi di kafe hotel. Zenfia yang sudah hafal kopi kesukaan Carl, langsung memesan tanpa bertanya pada Carl terlebih dulu. Setelah membeli kopi, mereka berdua menuju ke kamar hotel mereka. Zenfia belum sepenuhnya selesai mengobati luka di wajah dan tubuh Carl. Jadi setelah ini, pekerjaannya pun masih belum selesai. Sesampainya di kamar, Carl membuka bajunya dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Carl, aku belum selesai mengobati lukamu, ucap Zenfia. Aku mengantuk, jawab Carl. Minum kopimu, ucap Zenfia dan memberikan kopi pada Carl. Carl tetap tak mau bangun. Carl, panggil Zenfia lagi. Sahut Carl. Wajahmu akan jelek jika tak segera diobati, kata Zenfia. Carl tertawa lirih mendengar candaan Zenfia yang langka itu. Dan hal itu membuat Carl kembali bersemangat untuk menggodanya. Carl kemudian membuka matanya dan membalik tubuhnya. Jika aku jelek, kau masih mau padaku?
Tanya Kal sembari mengambil segelas kopi dari tangan Zenfia. Tidak, jawab Zenfia. Kal tersenyum dan menarik tangan Zenfi agar lebih mendekat padanya. Aku akan mengobati lukamu, kata Zenfia. Jawab Kal dan melepaskan tangan Zenfia. Lalu wanita cantik itu mengambil kotak obat yang dibelinya tadi dan duduk di tepi ranjang. Kal dengan entengnya mengangkat tubuh Zenfia dan mendudukkannya tepat di hadapannya. Kal membuka lebar kakinya dan membuat Zenfia duduk di antara pahanya. Dada Zenfia kembali berdebar cepat. Dia merasa tak akan pernah biasa-biasa saja jika berdekatan dengan Kal. Kal selalu saja menggodanya dan dia berpikir mungkin akan terkena serangan jantung jika Kal selalu melakukan hal itu padanya. Zenfia kemudian mengeluarkan obatnya dan mulai mengobati luka Kal di wajah dan beberapa bagian tangannya. Kal hanya menatap lekat wajah cantik Zenfia yang tak pernah bosan dipandangnya. Kau mau menikah denganku? Tanya Kal. Zenfia terpaku dan melihat ke arah mata Kal. Kali ini tak ada senyum di bibirnya dan matanya terlihat serius. Zenfia meneguk salivanya dan Kal memegang pinggangnya hingga menariknya mendekat. Aku serius dan tak main-main, kata Kal dengan suaranya yang lirih tapi dalam. Tak ada yang menarik dari diriku. Dan kau masih bisa mendapatkan yang melebihi aku. Aku hanya asistenmu, sahut Zenfia akhirnya. Oh my, aku tak pernah suka dengan sikap rendah dirimu. Ubah itu, jawab Kal. Zenfia menunduk dan Kal menangkuk pipi cabi Zenfia hingga mata mereka saling bertaut. Apa yang kau takutkan? Tanya Kal serius. Aku hanya mencoba berhenti berharap. Karena berharap terlalu tinggi itu akan menyakitkan, jawab Zenfia. Jika harapan itu adalah aku, maka aku tak akan menyakitimu, ucap Kal dan mendekatkan wajahnya pada Zenfia hingga akhirnya memagut lembut bibir manis itu. Kal mencium bibir Zenfia cukup lama hingga akhirnya Zenfia membalas ciuman itu untuk pertama kalinya. Kal tersenyum dan mengecup lembut bibir Zenfia. Aku ingin berbicara sesuatu yang serius denganmu dan kali ini benar-benar serius, ucap Kal pelan. Zenfia menatap mata biru Kal. Aku menemukan nenekmu dan dia sudah mengetahui tentang dirimu, ucap Kal dan membuat Zenfia terkejut. Tangannya tiba-tiba gemetar karena hal itu. Hei, tak perlu takut, oke? Nenekmu adalah wanita yang baik dan dia sudah mengetahui semua rencana jahat adiknya. Dia ingin menemuimu, kata Kal memegang tangan Kal. Kal memang diam-diam melakukan semua ini tanpa sepengetahuan Zenfia. Kal tak mau Zenfia terjebak terlalu dalam masa lalu kelamnya. Karena insiden mengerikan yang menelan banyak korban termasuk keluarga orang tua angkatnya. Mengapa kau melakukan hal itu, Kal? Bukankah aku sudah mengatakan padamu aku ingin pergi dan menghilang dari bayang-bayang mereka? Sahut Zenfia. Lalu kau akan selalu hidup dalam ketakutan seumur hidupmu? Tidak. Aku tak mau kau seperti itu, jawab Kal. Aku tak menginginkan hartanya, dan aku tak ingin mengenalnya, ucap Zenfia. Aku sudah mengatakan hal itu. Kau tak mau hartanya karena kau tak membutuhkannya. Tapi kau harus tetap mengenalnya. Biar bagaimanapun dia adalah nenekmu. Dan dia tak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Hanya kau kenangan yang masih tersisa dari putri tunggalnya, jawab Kal. Dia akan kemari besok lusa, kata Kal lagi.
Apa? Seharusnya kau meminta persetujuanku dulu. Kal, bentak Zenfia pelan. Kau tak akan menyetujuinya. Awalnya dia memintaku untuk membawamu ke Swedia. Tapi aku tak mau karena kau pasti masih merasa trauma untuk kembali ke sana, kata Kal. Tapi aku, cukup. Kal memotong ucapan Zenfia dengan mengecup bibirnya. Ada aku dan tak akan terjadi sesuatu yang buruk padamu. Oke, ucap Kal menenangkan Zenfia. Sudah saatnya kau menyudahi rasa takutmu dan sekarang nenekmu sendiri yang akan membantumu. Dia sangat menyayangimu, kata Kal lagi. Kau tak akan meninggalkanku kan? Tanya Zenfia. Oh God, tentu saja tidak. Bukankah kau calon istriku? Sahut Kal. Aku belum menjawab lamaranmu, jawab Zenfia. What, apa yang membuatmu masih berpikir untuk tak menerima lamaranku? Tanya Kal. Aku masih mempertimbangkannya, kau terlalu brutal untukku, jawab Zenfia. Alasan yang tak masuk akal, sahut Kal. Masuk akal karena aku tak mau memiliki suami yang senang berkelahi, jawab Zenfia. Jadi hanya karena itu? Tanya Kal. Ya, apalagi, aku hanya ingin menikmati hidup yang damai, sahut Zenfia. Lalu Kal merengkuh leher Zenfia dan merebahkannya di ranjang. Kal, apa yang kau lakukan? Tanya Zenfia. Kau ingin melihat kebrutalanku yang lain? Tanya Kal dan mulai memperlihatkan senyum tengilnya yang selalu membuat Zenfia was-was. Tidak sama sekali, jawab Zenfia. Come on, kau pasti suka ini dan akan merubah keputusanmu untuk menerima lamaranku, jawab Kal. Kal, mengapa kau pemaksa sekali? Sahut Zenfia. Jika nenekmu datang, dia akan menjodohkanmu dengan salah satu keturunan bangsawan dan itu mengapa aku harus memaksamu malam ini untuk menerima lamaranku, ucap Kal. Nenek mengatakan hal itu, tanya Zenfia. Kurang lebih seperti itu, jawab Kal. Itu artinya dia tak menyayangiku karena dia ingin menjadikan aku seperti ibuku, sahut Zenfia. Maka dari itu kau harus menikah denganku. Oke, baby, rayu Kal dan menciumi wajah Zenfia meskipun kini wajahnya sendiri sudah lumayan babak belur. Kal, teriak Zenfia. Kal, lepaskan aku, ucap Zenfia ketika Kal masih ada di atas tubuhnya. Bersambung.